Ini tentang uang, energi, kebermanfaatan, nilai, dan tujuannya. Banyak orang bilang semakin dikejar uang, kenapa semakin menjauh? Semakin susah katanya. Dari informasi cuma disebutkan kita harus selaras dengan energi uang. Dengan energi uang katanya. Kita harus menjaga vibrasi rasa syukur dengan vibrasi rasa syukur katanya. Di sisi lain lagi sama jawabannya, frekuensinya harus dipertebal sesuai dengan level semesta 200-300 ke atas. Jawaban-jawaban ini nggak memuaskan kalian, nggak pernah bisa kalian cerna karena itu yang bukan kalian mau kan. Karena kalian nggak dapet jawaban tentang kalau bicara uang itu energi seperti apa? Bagaimana buat menyelaraskan energi uang dengan kita? Energi kita tuh seperti apa? Energi itu apa sih gitu kan? Kenapa? Bagaimana? How? Why? When? Where? Semua itu jadi pertanyaan yang bikin berisik otak kita selama ini. Akhirnya kita ragu, akhirnya kita pesimis. Dan mudah-mudahan ulasan gue kali ini bisa jadi jawaban yang selama ini kalian cari ya. Gue setuju dikatakan uang itu harus energi selaras dengan kita. Cuman gue sendiri selama memperdalam keilmuan loa, afirmasi, manifestasi, hukum semesta, dan koneksitas realitas, gue gak pernah menemukan uang ini ada energinya. Gak pernah menemukan gue uang ini ada energinya. Karena uang itu cuma benda ciptaan manusia. Gak pernah menemukan uang ini ada energinya. Uang itu cuma alat, bukan tujuan. Sementara ini, banyak dari kita yang menganggap atau mengejar uang ini sebagai tujuan. Tujuan mereka tuh cari uang, ngejar uang. Ya kemungkinan besar karena faktor inilah makanya uang menjauh. Mereka nggak pernah menjadikan uang ini sebagai alat. Dan memang uang ini cuma alat, bukan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya membeli dan melahirkan rasa. Contoh, kalian mau traktir pasangan membelikan hadiah sesuatu pakai uang. Begitu kalian beli, pasangan kalian bahagia. Uang melahirkan rasa tujuannya. Kalian mau belikan hadiah buat orang tua pakai uang. Orang tua dapat hadiahnya senang, rasa. Tujuan uang melahirkan rasa dan bermanfaat. Nah, lantas uang punya nilai nggak? Punya. Kapan uang bernilai? Uang bernilai saat kita nggak punya uang, ya, dan tiba-tiba dapat uang. Uang kalau dibutuhkan dan kita dapat, itulah momen dimana uang tuh punya nilai. Sama halnya saat kita haus, ya, air itu punya nilai buat kita. Saat kita kehausan, kepanasan, kita minum air itu punya nilai sama kita. Kapan nilainya? Di mana nilainya air? Diteguhkan pertama dan kedua. Selebihnya cuma manfaat doang. Air itu cuma bermanfaat buat kita. Karena apa? Yang punya nilai pasti bermanfaat, tapi yang bermanfaat belum tentu punya nilai. Itu. Ini sesi uang punya nilai. Kita kunci dulu ya. Yang tadi udah tujuan. Tujuan uang tuh melahirkan rasa. Uang adalah alat, ya, alat yang dipergunakan buat transaksi pembelian atau pembayaran agar kita bisa melahirkan sebuah rasa buat diri kita pribadi maupun orang lain, maupun lingkungan, maupun hewan. Nah itu dia. Tujuannya melahirkan rasa, nilainya saat kita butuhkan dan uang itu hadir. Itu. Sifatnya uang apa sih? Nah, sifat nih sekarang. Sifatnya uang ya itu tadi, bermanfaat. Jadi ada 3 fase. Tujuannya melahirkan rasa, punya nilai, dan bermanfaat. Dicatat tolong ya. 3 tujuan ini nanti bakal jadi domain, ya. Domain buat kalian menarik uang masuk ke dalam kehidupan kalian sebelum kita masuk ke magnet uang itu sendiri. Jadi sebenarnya uang tuh nggak punya energi. Uang bisa jadi energi karena kita yang masukkan energi itu ke dalam uang. Uang hanya objek atau benda, baik yang kertas maupun koin. Begitu keluar dari percetakan, itu hanya benda biasa. Tapi begitu uang itu berfungsi, uang jatuh ke tangan manusia, ke tangan masyarakat. Kayak yang tadi gue ceritain, kita butuh uang dapet, ya kan, kita beliin, kita melahirkan rasa. Itu di situ uang baru punya energi. Energinya uang tuh adalah energi rasa. Karena tujuannya tuh rasa. Nah, jadi energi uang apa sih? Energi uang ini adalah energi rasa. Karena kalau nggak difungsikan, uang tuh nggak ada energinya. Sama kayak mobil atau motor. Mobil atau motor biar punya energi harus kita isi bensin atau listrik, kita nyalain baru bergerak kan, nyala. Baru kita bisa bawa kemana-mana, baru ada energinya.
Jadi benda-benda objek ciptaan manusia kalau nggak difungsikan atau nggak digerakkan itu nggak akan ada energi, kecuali benda-benda alam ya. Nah jadi kayak gitu. Uang baru ada energi ketika uang itu sudah beredar di tengah masyarakat. Nah itu baru ketemu kan energinya uang. Nah oke. Ada domain yang 3 tadi. Tujuannya melahirkan rasa, nilainya tadi uang saat dibutuhkan di momen pertama, sifatnya kebermanfaatan. Kalau udah paham itu, kalau udah ketemu jawabannya, nanti kalian bisa cerna sendiri. Coba kalian simak deh, apa kira-kira yang membuat uang itu menjauh selama ini? Kenapa kalian harus selaras energinya? Energinya udah tahu kan tadi rasa. Kalian udah selaras nggak sama uang itu tadi rasa? Jadi artinya kalau buat selaras dengan uang, kalian harus bermanfaat pribadi kalian, buat diri kalian sendiri dan banyak orang. Kalian harus punya tujuan hidup ini, melahirkan rasa buat banyak orang dan buat diri sendiri. Entry point-nya adalah diri sendiri deh. Gimana kita mau peduli orang lain kalau sama diri pribadi nggak peduli? Sifatnya sama kan, bermanfaat. Kita lahir di dunia ini punya nilai, bermanfaat agar bisa melahirkan rasa. Itu energi yang selaras sama uang. Oke? Mudah-mudahan ini bisa jadi jawaban yang selama ini kalian cari ya. Dan kalian bisa cerna dan maknain sendiri. Nanti di next video gue mau bahas tentang gimana caranya kita bisa jadi magnet uang. Selama ini kenapa uang menjauh kalau kita deketin? Karena kalian berbeda kutubnya dengan kutub uang. Karena magnet biar tarik menarik kutubnya harus berlawanan. Kalau kita kutubnya S, uang itu harus N. S selatan, N utara, baru kalian bisa menarik uang masuk ke dalam kehidupan kalian. Kalau kalian kutubnya S, uang juga S, uang akan jauh dari kehidupan kalian. Sifat magnet adalah tarik-menarik dan dorong-mendorong. Jadi mungkin karena faktor itu, bukan karena kalian yang kurang kerja keras, bukan karena nggak fokus di manifestasinya, tapi kalian belum bisa menentukan magnet kalian apa nih, magnet uang apa. Nanti gue bahas di video berikutnya ya. Jadi yuk semangat, yakin manifestasi kalian bakal terwujud kalau kalian sudah tahu semua clue dan variabelnya. Semoga bermanfaat ya.